my dear student. How are you this morning? I hope you all fine. This time, we want to praise our God because He is our Savior. Let's sing, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada hingga sampai pada pagi hari ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti devotion. Mari Tuhan, berkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh untuk mengikuti devotion pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan hafalan kita yang terambil dari Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. In English, Nahum 1 verse 7. The Lord is good, the refuge in times of troubles. He cares for those who trust in Him. Sungguh ajaib firman Tuhan. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Shalom. Good morning, everyone. Good morning also to the people who can reach this YouTube channel. How are you today? I believe the joy from the heaven is in us. And then we really thank God because we can meet again in our morning devotion. Well, before we want to learn our God's teaching, let us pray first. You can fold your hands like this and put also on your chest. Lord Jesus, we thank you for today. We thank you for the new day, the new blessing that you still give us. And you still give us also power and time to be together with you. We believe, Lord Jesus, you really love us. That's why, Lord Jesus, we want to learn from your words. Lord, open our mind, open our heart, so we can understand what you want us to do in our life. Thank you, Lord. In your name we pray. Amen. Well, everyone, what a great today to meet you. Okay, are you ready, right, to learn the God's teaching? Well, okay, if you're ready, please take your Bible. Okay, and then let us open from Luke chapter 8, verse 4 to 15. Okay, if you get it, say amen. Okay, I will read for you. You just follow in your heart. Together we read, yeah? Together we read. Okay,
Start from the title. I read this one in bahasa Indonesia. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin untuk firman Tuhan. The seed that fell along the path cannot grow very well. People trample on the seed, and the birds of the air take it and eat it. What does it mean? We who hear the God's teaching don't put the God's teaching in our heart, and then the spirit of evil take the seed, take the God's word from our heart, so we will not understand. We don't have any faith to God's teaching, and of course, we will not be saved in our life. Benih yang tadi di pinggir jalan itu gambaran kita yang mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mau menyimpan firman itu dalam hati kita, sehingga iblis akan mengambil firman itu dalam hati kita. Kita tidak percaya dan kita tidak selamat, sebab tidak ada firman yang menjadi sumber kehidupan dalam hati kita. The seed that grew on the rock, they grow little, grow seedling, but finally they wither because there is no water. It described to us when we hear, we believe, and we accept the God's teaching joyfully. But after temptation comes, the test in our life we facing, we are not strong.
because we don't have any strong foundation about the God's word. Sometimes we can go far from the God's planning. Firman yang tumbuh di batu-batu itu adalah gambaran kita yang mendengar firman Tuhan. Dengan penuh sukacita, kita mendengar dan menerima itu. Tetapi, karena kita tidak terus diairi dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak memiliki akar kebenaran firman Tuhan yang kuat. Pencobaan, ujian akan datang kepada kita. Tapi kita tidak mampu. Sebab kita tidak sungguh-sungguh dan benar-benar memiliki ataupun merenungkan kebenaran firman Tuhan. Then the seed that fell among the thorns, they grew together with all the thorns surrounding. But the thorns choke all the seed, so can block all the growing of the seed. What does it mean? Means talking about us when we listen the word of God, we also grow. But our life is full of temptation. Our life is also full of desire. Desire of the word, the earthly desire. Now what we want about the word, this is block the growth of the God's word in our heart, in our life. We believe more than the God's word, what we see, what we desire, what we want in this word. So the seed of the God doesn't grow abundantly. Ini menggambarkan kehidupan kita yang telah menerima firman Tuhan. Kita percaya dan firman Tuhan itu juga ada dalam hidup kita. Tetapi firman itu dihimpit oleh banyak seluruh keinginan daging kita. Apa yang menjadi kenikmatan dalam dunia ini, itu sering sekali membuat kita terhalang untuk bisa menyimpan kebenaran firman Tuhan. Dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya sering sekali lebih membuat kita percaya daripada kebenaran firman Tuhan. Kita ingin ini, ingin itu. Kita ingin kekayaan, ingin punya duit, ingin punya popularitas. Sampai-sampai kita terkadang tidak ingat bahwa firman Tuhan jauh lebih bisa memberikan yang bernilai dibanding apapun yang ada di dunia ini. Sebabnya kita jangan terlalu berpikir ataupun memfokuskan diri untuk hal-hal yang ada di dunia ini. Sebab semuanya itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan dan kesukaan. And the last soil is the best soil. The good of heart of ours that accept the God's word. And then we keep it and we believe and we want to do what does God say to us. Tanah yang terakhir adalah tanah yang baik. Tanah yang selalu mengalirkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang baik. Dan dia akan menghasilkan buah. Sebab dia terus mendengar firman Tuhan. Dia terus diairi dengan air. Tuhan selalu memberikan air kehidupan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Hati kita selalu menerima firman itu dengan baik. Kita tidak pernah memberontak atau tidak pernah mengeluh. Walaupun banyak mungkin yang kita lalui sulit. Kita kadang-kadang banyak menangis. Kita kadang-kadang banyak melalui sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Tuhan tetap memberikan air kehidupan itu. Dan hati kita mau percaya. So, my children, what can we take from this lesson? This lesson teaches us about that when we hear the God's word, there is faith. Faith flows because we hear the God's word. Pendengaran akan firman Tuhan akan menimbulkan iman.
Sejauh mana kita mendengar firman Tuhan, sejauh itulah yang akan kita terima sebagai buah iman kita. Kalau kita benar-benar menyimpan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hati kita, maka banyak yang akan kita terima. Semakin kita terima firman Tuhan, semakin mengalir kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan menjadi iman bagi kita. We will have faith. Selama kita hidup, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita akan memiliki iman yang baik juga. Now, how to maintain our faith in our life? God teaches us. When you have time, you can be alone with God. In the morning when you wake up, take your time to pray to God and then to read the Bible. And then you can also ponder the God's teaching. What is God teaching to us? Every day we can know because we always want to know. By reading the Bible, it means we really respond the seed of God. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, itu adalah bentuk respon kita kepada Tuhan. Sehingga dalam hidup kita ini, kita akan bertumbuh terus. Every day we pray, every day we read the Bible, of course we will grow and grow and grow. The parable that Jesus teach us, perumpamaan yang tadi telah kita baca menurut kebenaran firman Tuhan. Seorang penabur yang senantiasa menaburkan. Jesus or God or Father never stop spreading or scattering the God's word to all of us. Tuhan tidak pernah berhenti untuk terus menaburi kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Itu kita harus benar-benar meresponi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab ketika kita benar-benar tidak meresponi dengan baik, kita sama seperti tanah yang 3 jenis tadi itu. Tapi tanah yang terakhir dikatakan tanah yang baik. Ketika hati kita sungguh-sungguh benar-benar merindukan firman Tuhan, menerimanya dengan penuh sukacita dan percaya, maka iman kita itu akan terus bertumbuh kepada apa yang Tuhan janjikan. Seluruh kebenaran firman Tuhan itu memang berasal dari surga, dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya kepada kita semuanya, let's try to have good faith with Jesus Christ. By reading the Bible, pray to God. Every time when the God's teaching spread on us, we accept with faith. Setiap kali firman Tuhan itu diberikan kepada kita, mari kita terima dengan baik. Ketika kita sungguh-sungguh menyimpan firman itu dalam hati kita, bagaikan tanah yang baik tadi, maka benih yang ditaburkan, firman Tuhan yang kita dengar tadi, itu akan bertumbuh. Mulai dari yang kecil seperti ini, tetapi dia sudah bertumbuh. Kemudian terus-menerus akan terus bertumbuh, karena selalu disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan menyuburkan hati kita dan iman kita. Sampai nanti kita akan melihat betapa firman itu luar biasa, menghasilkan daun-daun, menghasilkan kehidupan yang benar-benar bertumbuh dalam Kristus. Sampai kita nanti akan menghasilkan buah yang baik, seperti tanaman ini yang terus bertumbuh dari mulai kecil. Itu sebabnya all of us must try how to have good faith with Jesus Christ. So in conclusion, our Father the sower always never stop to spread the God's word to us. Let us give our heart to accept, so we will have faith and have good relationship to God. Amen. Let us pray to God. Lord Jesus, we thank you for your teaching today. You are amazing, God. Even you show us about a parable of a sower, but you teach us how to have a good heart to accept your word. Jesus, we want to have a good heart to accept your word. Give us humility and give us also the Holy Spirit to keep us on serving and on having relationship with you.
you don't have any power to understand about your teaching and to know what is your planning. But when you give us power and you always water our heart with your word, we will understand. Thank you, Lord Jesus. Bless all of us, bless our family, and bless our activity today. In your name, Jesus Christ, we pray. Amen. Well, all my students and everybody, wherever you are, so we finished our devotion. I hope we can be joyfully to accept every word. And don't forget, always do our God's word in our life. After this, you will have your lesson right. Enjoy your lesson, and also let God bless your family and everything we do today. Thank you very much. See you next time. God bless. Bye-bye.